Ya Tuhan, biarlah pagi hari ini betul Kristuslah sungguh sukacita kami, kepenuhan di dalam hidup kami. Biarlah mata kami Tuhan boleh menembusi dan melihat di tengah kesederhanaan, pelayanan, salibmu, penderitaan, air mata Tuhan, dan kesederhanaan, hinaan dan ejekan, penolakan daripada Kristus. Kami boleh melihat, kami mendapatkan harta yang paling berarti dan bernilai, yang memulihkan kami, memuaskan kami, menyembuhkan kami. Dan itu ada di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, tidak ada yang kami inginkan dan miliki selain kami boleh menikmati kekayaan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami tahu kami kekurangan banyak hal. Kami ingin mencari tenar dan nama di dalam apa yang kami lakukan. Kami mengumpulkan begitu banyak hal demi untuk memuaskan kesenangan kami. Tetapi semua itu Tuhan tidak akan pernah memuaskan dan memberikan sukacita yang sejati dalam hidup kami, sampai kami datang dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu dan tuntunlah kami Tuhan, karena kami ingin menjadi murid-Mu. Kami ingin belajar taat sama seperti Kristus taat kepada Bapanya. Dan biarlah Tuhan beri kami telinga seorang murid, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman pun juga diberikan telinga seorang murid. Karena selama-lamanya ya Tuhan, kami mau menjadi murid Tuhan yang sejati. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua dengan firman-Mu yang limpah, sehingga kami pulang penuh dengan sukacita sejati dari Kristus Tuhan kami. Haleluya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, saya kasih. Saudara, hari ini adalah lesson yang kelima di dalam seri kita bicara mengenai discipleship, pemuridan. Kita akan melihat bagaimana Yesus memanggil, mengutus murid-muridnya dari 12 orang, sekarang akan tiba menjadi 70 orang adanya. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam lesson yang pertama kita melihat bagaimana kita memahami what is discipleship. Apa itu pemuridan? Kita bicara kita mengikuti Kristus. Kita bicara mengenai komitmen kepada the cause of God di dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenaran. Bicara mengenai pembentukan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu bukan bicara mengenai diri kita, karena kita telah terhilang, lari daripadanya, sehingga kita menjadikan hidup kita as a rival daripada Allah. Kita tidak mau Dia menjadi Allah di dalam hidup kita. Kita mau diri kita menjadi Allah di dalam hidup kita. Sehingga pemuridan adalah panggilan dia kembali kepada diri. Saudara sekalian, pada waktu Yesus memanggil murid-murid supaya mereka boleh melayani sebagai seorang murid, Yesus mengutus mereka pergi dengan tidak membawa apa-apa, supaya mereka mengerti dan belajar tahu bagaimana hidup ini bicara mengenai persandaran mutlak kepada Tuhan. Tetapi yang panggil kita itu siapa? Panggilan ini tentu akan membuat kita berani untuk mengikuti Dia, kalau kita tahu siapa yang memanggil kita. Dia bukan seorang nabi yang biasa saja, seorang dari Nazaret. Itulah yang dilihat oleh orang-orang Nazaret, sehingga walaupun Yesus melakukan mujizat dan sebagainya, dia hanyalah seorang anak tukang kayu. Sehingga pada waktu Herodes bertanya, siapa gerangan dia?
Maka diakhiri dengan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan pengertian dan pemahaman dari murid-murid melampaui dari hanya melihat dia seorang nabi biasa. Biasa dia anak seorang tukang kayu. Dia adalah Mesias, anak Allah. Di balik jubahnya yang sederhana, di balik dia pergi dihina dan ditertawakan dan ditolak, murid-murid mengerti siapa yang saya ikuti. Sehingga tidak perlu mereka khawatir dan takut lagi. Walaupun mereka pergi mengikuti Yesus, tidak membawa sehelai baju tambahan, makanan dan tongkat untuk menjaga diri. Christ is enough di dalam hidup mereka. Lesson yang ketiga, Yesus kemudian membukakan mata mereka. The journey, destinasi daripada pemuridan ini itu apa? Di balik daripada cross, salib Kristus, setelah mereka tahu siapa dia, langsung Yesus memberitahukan, this journey ikut saya adalah journey ke Yerusalem. Dan itu adalah perjalanan salib. Tetapi di antara itu, Yesus terlebih dahulu memperlihatkan kemuliaannya di atas gunung bersama dengan dua orang nabi yang telah meninggal dan sekarang muncul di dalam kemuliaan, Musa dan Elia. Supaya murid-murid mengerti dan menyadari di balik dari ujung perjalanan salib bukanlah akhir, bukanlah penderitaan, bukanlah kematian, bukanlah keterhilangan, tetapi justru eternal life. Bicara mengenai the glory of God. Itulah perjalanan yang kita ikuti. Tetapi saudara sekalian, di dalam perjalanan ikut itu, kita menjadi muridnya. Kita menemukan saudara sekalian, sebagai manusia yang berdosa, yang telah memahami Kristus seperti itu, tergelitiklah hati kita. Saya ikut Tuhan, saya melihat pelayanan dia, bisa jadi tanpa sadar saya berpikir, semua yang saya kerjakan adalah bukan bagi dia, saya otomatis seperti Allah. Maka Lukas pasal ke-9 minggu lalu kita sudah melihat why you follow Jesus. Mengapa you mau menjadi muridnya? Nah, itu bicara mengenai motif dan motivation. Ada 4 hal yang terjadi real, itu bukan pengajaran, tapi happen di dalam murid-murid Yesus. Dan 4 hal itulah menjadi kanker motivasi yang berbahaya yang Yesus operasi dari hati murid-murid. Yang pertama adalah mereka memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yang kedua, mereka berpikir mereka eksklusif ikut Yesus. We are the platinum member, inner circle daripada Yesus. Yang lain ditolak. Sehingga ada orang yang Tuhan beri karunia bisa mengusir setan, tapi bukan bagian daripada inner circle. Mereka marah. Yesus bilang, kenapa ini marah? Yang ketiga, saudara sekalian, dari merasa dekat dan menjadi terhebat, ada kebahayaan yang berbahaya, yaitu ketika orang-orang Samaria menolak Yesus, marahlah Yakobus dan Yohanes dan berkata, kamu enggak, saya suruh dari langit turun itu api membakar kota Samaria yang menolak engkau. Wow, you can see from who is the greatest. Dan kita dekat dengan Tuhan, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. There is grace, undeserved grace. Amin. But sometimes when we follow Jesus dan melihat semua kehebatan dan kebesarannya, kita bisa tergoda biar somebody. Akhirnya kita menjadi murid yang eksklusif. Inilah yang dibuat oleh Yesus. Satu, it's not about our greatness. Bukan mengenai kita punya eksklusif entitlement. Bahaya. Jangan kita melayani dan jangan kita ikut Tuhan ketika ada penolakan, ada penghinaan orang kepada kita, lalu kemudian kita menjadi marah dan kita playing God di situ. Itu bahaya bukan biasa. Motivasi yang keempat yang kemudian dicabut akarnya oleh Yesus adalah bicara mengenai mau status sebagai murid tetapi
tidak mau responsibility dan tanggung jawab menjadi seorang murid. Dan itu terlihat dari beberapa orang pada waktu ikut Yesus. Lalu ditanya, mau ikut aku? Lalu mereka bilang, aku mau ikut kamu, tapi saya masih ada ladang yang saya mau take care. Saya tunggu sampai papa saya meninggal, saya ikut kamu dan sebagainya. Bukan hal itu tidak penting, tapi itu berbicara soal the priority, dan hidup itu dengan Tuhan adalah hal yang paling the least yang akan mereka lakukan. Setelah semua mengenai diriku sudah selesai dan dipenuhi, baru aku follow engkau. Maka Yesus berkata kepada mereka, orang yang membajak dan melihat ke depan tetapi menoleh ke belakang tidak layak menjadi murid. Saudara sekalian, setelah selesai semua itu, maka siapakah yang tertinggal dan tersisa? Tidak banyak. Dan hari ini kita akan melihat Lukas pasal yang ke-10 selanjutnya. Itulah komitmen daripada beberapa orang. Setelah Yesus bicara mengenai panggilan menjadi murid, maka Lukas 10 sekarang bicara mengenai bagaimana, how the journey kita menjadi murid Tuhan. Itu adalah sebuah journey yang tentu ada banyak hal, bukan? Mari kita bayangkan journey itu seperti apa. Tergantung, bukan? Saudara menjalani perjalanan seperti apa. Siapa yang suka camping? Journey camping lain lagi, bukan? Nah, siapa yang suka jalan-jalan ke Jepang? Nah, jalan-jalannya lain, bukan? Ngerti maksud saya ya? So, but it's still journey, kan? Yeah. Dan di dalam journey seperti itu, contoh saudara pergi camping dan sebagainya. Pada waktu saudara memahami journey itu adalah journey camping, ke bus dan sebagainya, jangan mengeluh soal tidak ada data. Jangan mengeluh saudara tidak bisa nonton Netflix di situ, karena the journey itu tidak including itu, bukan? Nah, jangan journey, aduh, bantalnya nggak ada, nggak empuk dan sebagainya, nggak ada heater dan sebagainya. Because you know that journey is the journey for camping. Harus bawa autan, jangan bawa parfum. Karena you tahu that's a journey yang tidak membutuhkan itu. Nanti sampai sini ya. But masing-masing kita ikut Tuhan, we hope kita punya journey masing-masing. Tetapi ada basic principle yang penting. Karena itu panggilan dia bicara mengenai we have the same and basic simple how you menjadi murid Tuhan. That status is a privilege, that's grace. Dan Tuhan memanggil kita juga mengalami pembentukan Tuhan dengan melihat responsibility kita, how we follow Dia. Dan hari ini saya ajak saudara melihat Lukas pasal 10, tapi saya mau baca sampai bagian terakhir dari ayat itu, karena kita tidak bisa melepaskan Lukas 10 bicara mengenai awal daripada journey sampai kepada akhir daripada journey itu. Lalu melihat dari perspektif akhir itu penting supaya kita bisa menikmati apa yang ada di depan. So, kalau kita tidak melihat dari belakang, seringkali sekalian di dalam perjalanan itu mungkin kita balik, mungkin kita U-turn, mungkin kita berhenti, mungkin kita capek dan mengeluh, dan kita tidak menyelesaikan perjalanan itu. Mari kita baca Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Terjemahan NIV 72. Ya, ini menjadi perbedaan sedikit ya. Kalau 12 dikali 6 kan jadi 72 lah ya. Jadi sekarang berarti 12 murid sekarang menjadi 6 kali murid sekarang. Dari diutus di pasal ke-9 awal adalah 12, sekarang kita melihat pasal 10, 70 atau 72. Menarik sekali. Karena angka ini memang menjadi angka yang antara 70-72 juga berkaitan dengan jumlah daripada penatua yang ada di dalam kelompok daripada orang-orang tua Yahudi. Tapi menarik kalau saudara membaca di dalam Kejadian bicara mengenai suku-suku yang ada kemudian selanjutnya dari Kejadian berapa? 10 ya. Selanjutnya setelah itu saudara akan menemukan suku-suku yang terpencar itu adalah 70.
Sehingga ini menjadi simbolisasi yang penting bicara mengenai ya, the whole nation ya perlu mendapatkan Injil Tuhan. Jadi ya oke. Jadi ini hal yang luar biasa kita bisa melihat. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Katanya kepada mereka, tuai memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama di dalam perjalanan. Tentu di situ maksudnya bukan saudara tidak ramah. It means that jangan sampai saudara kemudian berhenti lupa bahwa you have a mission. Talk something yang kemudian membuat kita lupa. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahteramu, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika salammu itu kembali kepadamu, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabul. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa,
Dan tidak ada Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Saudara sekalian, hal bicara mengenai the journey daripada pembentukan dan pemuritan Tuhan kepada kita semua. Dan tentu saudara sekalian, ini adalah kursus atau perjalanan yang belum selesai dan belum finish di dalam hidup kita. Dan bukan saja perjalanan pembentukan kepada murid-murid pada hari itu, tetapi menjadi pattern yang penting bagi setiap kita di dalam Lukas pasal yang ke-10 ini. Bagaimana sekarang kita menjadi murid Tuhan. Dan komitmen kita adalah bagaimana kerajaan Allah itu sampai kepada segala bangsa. Tentu jelas berarti kita bicara mengenai Injil yang melepaskan mereka dari belenggu setan, supaya mereka mengerti apa hidup dan tujuan mereka. Dan saudara tahu bukan, pada waktu kita bicara mengenai kerajaan Allah, itu bukan sekedar bicara soal bagaimana Injil itu diberitakan orang itu bertobat. Karena kita tahu ada 3 relasi yang patut dipulihkan di dalam konsep pengertian kita bicara mengenai the kingdom of God. Kingdom of God berarti meletakkan kembali kepada Dia yang sebenarnya telah kita turunkan di dalam hati kita sebagai Raja, sebagai Tuhan, yaitu menaikkan kita menjadi Tuhan. Maka ada relasi kita yang rusak dengan Dia sebagai Tuhan kita. Ada relasi yang rusak di dalam diri kita dengan sesama kita. Dan ada relasi yang rusak di dalam diri kita kepada alam semesta ini. Bumi dan tanah terkutuk, onak duri yang tumbuh, dan dengan susah payah engkau bekerja. Ada unfairness dan ada eksploitasi alam semesta. Sehingga gospel merubah hati orang, bukan sekedar kepada personal salvation, tetapi menuntun orang itu melihat bagaimana the holistic salvation Allah dalam hidupnya. Membawa dia percaya dan terima Tuhan, sehingga memulihkan begitu banyak relasi yang telah rusak di dalam kehidupan. Dari keluarga, dari pernikahan, dari permusuhan, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dari ras berbeda, dari sosial yang berbeda. Pekerjaan kita bagaimana? Lalu bicara mengenai apa kerusakan yang terjadi akibat dosa, eksploitasi alam semesta, kerasukan akan kenikmatan dan keinginan menjadi lebih kaya, perbudakan, slavery daripada seksual yang ada di mana-mana. Saudara sekalian, hal itu membuat kita melihat, itulah sebabnya Yesus berkata, betapa vast of this field, bukan? Betapa luasnya, betapa besarnya ladang ini, saudara sekalian. Yang jelas, engkau dan saya hanya sanggup dan bisa melakukan apa yang ada sedikit di situ. Baik. Sebelum kita melihat hal ini semuanya, tetapi perspektif ini yang paling penting, yaitu dari akhir tadi. Karena apa yang terjadi hanya beberapa hari itu perlu kemudian dirangkumkan dengan satu hal yang penting, the attitude, hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situ kita harus berangkat melihat semuanya. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Dan dia bicara juga the joy yang penting dan yang proper kepada murid-muridnya. Sebenarnya kalau kita teruskan Lukas pasal 10 tadi, saya berhenti sampai 22, lalu saudara baca nanti 23, 24, Yesus balik kepada murid-muridnya. Kamu lihat apa yang terjadi saat ini. Actually, itu adalah the joy yang diinginkan oleh nabi-nabi yang menceritakan mengenai aku. To see Jesus, it is the ultimate joy bagi murid-muridnya. Nah, saya harap saudara sekalian, ini
yang penting. Sebab di dalam journey kita adalah waktu jalan, apalagi kalau bawa anak kecil, ada suara yang paling sering annoying kita. Apa? Awi dari dia, ya kan? Awi dari dia. Oke, kita banyak hal pengaruh hati kita bisa terjadi di situ, kan? Saya harap hari ini saudara ikut Tuhan, taruh ini dulu di atas, karena itu yang akan menyelesaikan 3 hal yang penting hari ini. Yang pertama mengenai responsibility. Kalau saudara baca tanpa melihat the joy of God yang merangkum semua itu, kita akan mengalami hal yang pasti kehilangan fokus. Mari beberapa hal. Saudara, kepada murid-murid 70 yang diutus itu, saudara akan melihat ada aspek yang penting di situ, yaitu kita bicara mengenai pekerjaan daripada kerajaan Allah tersebar. Tidak mungkin kita bisa kerjakan seorang diri. Murid harus termultiplikasi. Dan 12 itu sudah mengalami experience. Lalu kemudian experience pelayanan pengalaman itu kemudian menjadi kekuatan juga kepada kelompok yang baru dari murid-murid yang baru pertama pergi. Tetapi saudara bisa melihat Yesus mengajarkan hal ini kepada kita. Kita harus memuridkan murid untuk boleh terus mengerjakan. Mendengarkan khotbah ini saudara sekalian menjadikan kepada kita sebagai sebuah tanggung jawab dan responsibility. Ya, bukan apa saja yang kita kerjakan bagi Tuhan, tapi Tuhan, saya ingin bagaimana kita boleh terus memikirkan, sharingkan semua pekerjaan dan pelayanan ini menjadi milik kita semua. Bukan hanya segelintir orang, tetapi sekelompok orang. Ada beberapa tanggung jawab yang muncul di situ. Jelas pertama saudara sekalian, engkau dan saya dipanggil untuk menjadi orang yang berdoa. Mintalah kepada Bapa di sorga. Karena ladang ini begitu luas. Mari kita berdoa sama-sama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa di dalam gereja jangan kita jadikan sebuah event. Tapi persekutuan doa di dalam gereja harus menjadi sebuah persekutuan doa yang membuat kita lebih indah dan lebih kaya di dalam kita berdoa sama-sama. Tapi pada waktu kita menjalani persekutuan doa, apalagi pada waktu kita mendoakan orang tiap minggu terus-menerus seperti itu, seringkali yang keluar dari mulut kita adalah pokok doanya tetap sama, ya kan? Akhirnya kita tidak ikut persekutuan doa. Tapi kemudian saya balik pertanyaannya, apakah setelah kita tidak ikut persekutuan doa kemudian memperkaya doa kita? Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap hari kita berdoa, doa kita itu berlimpah dan kaya di dalam? Jawabannya adalah kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Kita juga berdoa hal-hal yang sama. Jadi intinya adalah bukan bicara soal apakah kita berdoa rutinitasnya atau pokok doa itu saja. Tapi di situ kita belajar melihat saudara yang saya kasih di dalam Tuhan mengenai kesatuan kebersamaan. Dan hati kita diletakkan kepada doa itu. Itu bukan panggilan dari persekutuan doa atau panggilan hamba Tuhan. Tapi itu disampaikan kepada yang empunya ladang itu, bukan? Yesus sendiri berbicara kepada kita. Ketika kita tahu itu ladang Tuhan, sekarang Tuhan memanggil kita menjadi muridnya, berbahagia di dalam ladang itu. Ada orang mungkin berkata begini, Tuhan, untuk bekerja dan melakukan pelayanan penginjilan, membawa orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah, nampaknya sangat efektif adalah jikalau Tuhan pakai sekelompok tentara yang tidak ada capek lelahnya dan tidak pernah mengeluh, yang jumlahnya juga tidak sedikit itu, yang ada di sorga, yang namanya malaikat.
kita yang disuruh untuk mengerjakan pekerjaan itu, yang harus membutuhkan waktu yang panjang, yang ada stopnya, ada U-turn-nya dan sebagainya. But Dia memberikan itu kepada saya. Amin. Pertama itu. Yang kedua, bicara mengenai konteksnya. Betapa berat luar biasa, bukan? Maka Yesus bilang, aku mengutus engkau seperti anak domba di tengah serigala. Sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang memberitahukan kepada kita ketidakberdayaan kita, yang tidak mungkin kita bisa lawan. Tetapi itulah panggilan Dia dan medan yang diberikan. Dia berikan panggilan, jangan bawa apa-apa. Trust in the Lord. Yang keempat, responsibility yang penting. Support bagi mereka yang terlibat di dalam pelayanan itu, bukan? Kalau kamu diundang datang ke sebuah rumah, tinggal dan makan di situ. Tapi kalimat ini penting selanjutnya, kan? Setiap pekerja patut menerima upahnya. Itu bicara mengenai saudara dan saya bisa melihat that's the responsibility daripada kita melayani dan memuliakan Tuhan. Kalau semua responsibility itu sekaligus ditaruh di dalam pundak kita, kita mungkin bisa mengeluh dan melihat beratnya dan susahnya. That's why kenapa harus baca sampai akhir. Maka bersukacitalah Yesus di dalam Roh. Di situ saudara sekalian menjadi kekuatan bagi engkau dan saya menanggung semua responsibility. Yang kedua yang sangat menarik bagi saya adalah Yesus segera berbicara mengenai aspek panjang lebar mengenai rejection, penolakan. Mulai daripada murid-muridnya. Jikalau engkau pergi ke sebuah rumah, engkau beri salam. Itu bicara mengenai humbleness. You just hanya bisa accept generosity orang kepada kami. Pada waktu itu terjadi, bersyukur engkau boleh menikmati. Tetapi mereka menolak engkau. Salammu itu kembali. Pada waktu satu kota menolak engkau, kebaslah debu. Itu bukan dalam arti kebaskan debu tanahmu, lalu engkau keluar dan katakan bahwa engkau tidak bertanggung jawab akan kota itu. Tetapi tetap sampaikan kerajaan Allah sudah dekat. Kebas debu itu bukan tanda kita benci dan marah. Ya. Kebas debu itu adalah sebuah kebiasaan dari orang Yahudi pada waktu mereka melewati depan rumah orang atau pergi ke satu kota di mana itu adalah kota daripada orang kafir dan sebagainya. Mereka itu mengkebaskan debu dengan satu pengertian. Mereka tidak mau kenajisan daripada kota itu atau kedurhakan kota itu melekat di dalam diri mereka. Dan itu orang Yahudi lakukan kepada non-Yahudi. Nah sekarang ini adalah terobosan yang luar biasa daripada Kristus adalah Yesus punya murid orang Yahudi yang pergi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi itu menolaknya. Sekarang mereka melakukan itu. Artinya apa? Berarti itu adalah satu tanda ketika mereka sebagai satu bangsa yang dipilih secara suku, the gospel daripada Yesus Kristus diberikan terlebih dahulu kepada mereka. Tetapi anugerah Allah itu diremehkan oleh mereka. Mereka tidak patut disebut sebagai umat pilihan Allah. Perlakukan mereka sama seperti orang-orang yang bukan umat Allah. Itu arti daripada kebaslah debu tanah itu. Namun kalimat ini kemudian Yesus sampaikan kepada murid-murid. Jikalau mereka menolak kamu, mereka bukan menolak kami, tetapi mereka menolak aku. Kalau mereka menolak aku, mereka menolak Bapa yang di surga
yang mengutus aku. Nah, bicara soal itu, kita akan berbicara satu kali kelak pada hal yang sangat menakutkan dan mengerikan, kepada penolakan anak Allah itu. Penolakan itu adalah berarti hukuman ilahi itu jatuh dan timpa lebih besar kepada mereka yang berulang kali telah mendapatkan kesempatan melihat mujizat dan anugerah Allah display di depan mata mereka, dan Injil Allah itu tidak diterima dengan hati yang humble dan percaya kepada. Kita tahu simbol kota yang jahat di Perjanjian Lama, Sodom dan Gomora. Tapi Yesus ingin memberikan ilustrasi, jikalau di kota itu Allah display akan mujizatnya seperti ia lakukan di Kapernaum, seperti ia lakukan di Bethsaida dan sebagainya, maka kota itu pasti akan bertobat dan percaya. Di kota orang kafir yang namanya Sidon dan Tirus itu, kalau mereka diberi kesempatan melihat apa yang Yesus kerjakan dan lakukan, mereka pasti akan percaya dan bertobat. Tetapi di kota-kota orang Yahudi ini, Yesus melakukan begitu banyak hal, mereka menolak. Hukuman Allah akan besar dan dahsyat kepada mereka. Tetapi kita yang menyampaikan firman itu, kita mungkin mengalami itu. Disitulah engkau dan saya perlu melihat aspek the joy of Jesus Christ di dalam diri. Saudara, waktu Paulus menulis surat, dia menulisnya dan tahu itu adalah firman Allah, dan Allah memakai dia menulis surat sehingga dia bisa menulis surat itu. Dia katakan, kasihilah musuhmu. Pada waktu engkau dicaci maki dan sebagainya, apa? Bless mereka. Itu sama seperti engkau menumpukan bara api sebagainya. Itu beberapa ayat Alkitab, kan? Pada waktu Paulus menulis, dan itu adalah firman Allah yang ditulis, dia harus menuliskan seperti itu. Tapi engkau dan saya dan dia sebagai manusia juga takluk kepada firman itu. Dan pada waktu dia tulis begitu, apakah dia bisa melanggarnya? Iya. Tapi Tuhan tidak. Waktu dia bisa melanggarnya, dia tidak akan menurunkan standar daripada firman Allah. That's wonderful thing, bukan? Sehingga ada dua peristiwa yang menarik di Alkitab kita. Yesus ditampar di depan imam besar, bukan? Yesus bilang, kalau saya salah, di mana salah saya? Sehingga kau tampar saya. Tetapi kalau saya tidak ada salah, Yesus tanya, mengapa engkau menampar aku? Paulus di hadapan imam besar juga pernah ditampar. Tapi setelah habis beberapa kali dipukuli setengah mati udah bonyok, terus terakhir ditampar lagi di depan imam besar. Kayaknya emosinya naik. Itu bedanya. Naik dia balik, lalu dia bilang, biarlah Allah menghukum dan mengutuk kamu. Oke? Kemudian dia baru sadar. Lalu kemudian dia kutip Alkitab, ya kita harus hargai dan hormati pemimpin kita. Ketika orang itu imam besar, jangan ngomong begitu. Oke, lalu dia keluar kalimat, iya, Alkitab berkata kita harus menjunjung tinggi pemimpin-pemimpin kita. Tetapi sebelumnya dia marah, tampak. Jadi artinya saudara sekalian, apa yang kita katakan, apa yang kita baca dalam kitab, kita semua harus menjalaninya, mengikutinya. Tapi kita adalah orang yang berdosa, dan kita tahu hanya satu orang saja yang tidak pernah bersalah dan berdosa. Yesaya 50 yang kita baca tadi, luar biasa. Yesaya mengatakan, Tuhan, ini doa, berilah aku telinga seorang murid mendengarkan firman. Jelas, murid harus punya telinga. Tapi selanjutnya kalimatnya, dan berikanlah aku lidah seorang, mestinya lidah seorang guru yang mengajar dengan bijak. Tetapi
Yesaya 50 bilang, berikan aku lidah seorang murid. Artinya selama-lamanya kita menjadi. Dan biarlah kita kemudian dia bahas mengenai Yesus hamba Allah yang sejati. Dia dihina dan dinodai, tidak ada kutuk dan tidak ada sumpah serapah, kebencian dan kemarahan muncul di dalam. Sempat tadi pagi ngobrol sama istri saya ketika anak kami bicara mengenai dia menjadi guru di sebuah sekolah dan ada murid-murid yang mengeluarkan kata-kata yang sedikit kurang sopan kepadanya. It is things yang kemudian dia marah, lalu kemudian dia melaporkan akan hal itu karena itu adalah kalimat yang tidak sepantasnya keluar dari murid. Lalu kemudian kita mendiskusikannya, kita berbicara, dan kita mengharapkan dia sebagai anak Tuhan boleh meresponinya sebagai anak Tuhan. Sampai mana engkau boleh meresponinya, dan meresponinya juga tidak menjadi over the boundary, akhirnya kita melakukan kesalahan yang sama. Kamu rasa dikatakan seperti begitu, lalu kemarahan dan emosimu besar, kamu kemudian menuntut keadilan supaya terjadi fairness di situ, tetapi apakah akhirnya kemudian justru kita menjadi tidak adil di situ? Karena kita melampiaskan energi kemarahan kita dengan tidak sepantasnya juga di dalam hal itu. Itu diskusi yang kita lakukan. Hal-hal yang kecil. Ini bukan bicara kepada murid, Yesus bicara mengenai preaching kepada rejection. Maka kalimat ini penting. How you deal with that di dalam hidup saudara. How you deal ikut Tuhan di dalam journey mengenai responsibility yang Tuhan beri sama kami. Apakah kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan, melayani gereja? We do it dengan fondasi itu, the joy of Jesus. Jadi tidak akan pernah menjadi berat, tidak akan pernah menjadi rugi, tidak akan pernah membuat kita merasa, why saya harus tanggung seperti ini. Yang orang Kristen yang lain kok tidak mau melakukan sebagainya. Karena kita lakukan itu dengan dasar sukacita daripada Kristus. Endingnya kita tahu, amin. Berat saudara sekalian, bahaya luar biasa diutus sebagai domba di tengah serigala. Support them yang pergi di dalam pelayanan sebagainya. Ada financial cost, ada sacrifice yang kita harus lakukan, ada waktu dalam doa kita mohon kepada Tuhan, impossible task yang harus kita jalankan. But everything will be wonderful pada waktu kita tahu the joy of Jesus Christ. Dan kepada murid-murid yang pergi, wah betapa banyak orang yang meludahi engkau, baru yes. Sama loh saudara sekalian. Siapa di antara saudara yang begitu orang bel buka lalu kemudian marketing? Saudara langsung no English. Ya. Berarti bahasa. Oke. So, ini bicara mengenai bukan saja rejection itu, salah, dihina dan sebagainya. Mereka tidak terima engkau. Ketika mereka menolakmu, wow, there's anger. Itu kesedihan, kemarahan, lalu kemudian kita rasa kenapa seperti begitu? Ada confused dalam diri kita, bukan? Kita merasa kita melakukan pelayanan seperti ini atau kita mengerjakan ini hasilnya tidak ada, justru hasil terakhirnya seperti itu. Yesus mengatakan mereka bukan menolak. Mereka menolak aku. Yang kedua, kamu tidak boleh mengeluarkan judgment kepada mereka. Judgment is in the final things. But let the joy of the Lord di dalam hati. Joy-nya apa? Yesus sendiri menyampaikan joy itu. Tuhan, aku sukacita. Engkau membukakan mata orang-orang yang sederhana, tidak kaya,
tidak pandai dan tidak bijak. Just rejected things. Ada reject shop itu. Small people yang sederhana, yang terima Engkau dan percaya, yang joy kepada kemarin sempat bahas akan data mengenai orang Kristen. Saya sampaikan kepada istri saya, saudara tahu banyak sekali dan luar biasa Injil Tuhan itu luas dengan indah dan menjadi revival yang luar biasa itu di India. Dan majority orang Kristen di India adalah Dalit people. Dalit people itu tidak ada kastanya. Itu kasta yang paling di bawah. So, in Hindu kasta itu 4. Brahma, Satria, terus worker ya, worker, baru kemudian yang lebih rendah lagi Dalit itu di bawahnya. Bahkan orang-orang Kristen dari kelompok suku di atas yang terima Tuhan sulit menerima orang Kristen Dalit ikut bersekutu bersama-sama. Baik, Tuhan pakai orang-orang begini, yang kerjanya bersih WC, yang kerjanya gali WC, yang kerjanya pengumpul sampah dan sebagainya, itu datangnya dari Dalit people. Sekarang kita bisa imagine itu. Tapi bagaimana bisa revival, pelayanan penginjilan Tuhan di tengah aniaya dan ancaman kepada orang-orang Kristen di India seperti ini? Pekerjaan Allah itu tidak pernah hancur. Sekalipun yang percaya Dia tidak mempunyai kekuatan politik, tidak punya kekuatan keuangan, dan sebagainya. Yesus sendiri bilang, God, that's your grace. Dan itu adalah hal yang menyukakan kita. Pada waktu kita melihat ada satu orang, dan dia adalah orang yang sederhana, tidak berpendidikan, tetapi matanya dibukakan menerima Kristus. Jangan marah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan berhenti, jangan akhirnya mengambil tindakan yang melampaui reaksi kita ketika orang itu menolak mengasihi kita. Sembuhkan diri saudara. Kalau saudara rasa marah, kecewa pada waktu saudara tidak dihargai dalam pelayanan dan di dalam banyak hal, we need to settle this dan katakan sama Tuhan. Apakah kita itu kemudian bereaksi kecewa dan marah, akhirnya reaksi kita kepada pelayanan Tuhan yang justru menjadikan kita berpikir, rasain kalau saya tidak ada di situ dan saya tidak support pelayanan ini, biar pelayanan mati sebagainya. Kita menjadi seorang yang tidak melihat itu dengan perspektif bagaimana kita diingatkan Tuhan. Bukan engkau yang dihina dan ditolak orang, aku yang ditolak. Oke? Terakhir, ketika engkau sukses, hebat, berhasil di dalam journey engkau ikut Tuhan, berkat itu berlimpah, mereka pulang dengan sukacita. Wajar sukacita itu. Setan-setan kalah loh Tuhan, dalam namamu pergi dan sebagainya. Yesus kemudian mengarahkan mereka dengan a proper joy yang benar. Kenapa kita perlu melihat itu dengan benar, proper ini? Sebab kalau kita joy atas apa yang menjadi hebat, kita sukses, kelancaran dan hasil yang kita capai, kita mungkin jatuh kepada sombong dan kita menganggap itu kita lakukan bagi kemuliaan kita. Maka Yesus kemudian katakan kepada murid-murid, jangan bersukacita karena setan-setan itu takut kepadamu. Ya. Tapi dia ingin mengajak kita mempunyai satu real joy yang penting di dalam. Yaitu apa? Bersukacita, sebab namamu telah tercantum di dalam
buku yang ada di surga. Saudara yang saya kasih dan Yesus Kristus, murid-murid hanya menyelesaikan perjalanan misi mungkin 1-2 minggu, dan endingnya seperti itu. Biarlah saudara sekalian, nanti pada waktu kita ketemu dia, kita menikmati ending itu yang akhir. Dan biar hari ini saya ajak saudara menaruh the joy sebagai murid Kristus di dalam perjalanan hidup engkau bersama. Ada 3 perjalanan yang mungkin kau akan alami dalam hidup saudara. Satu perjalanan yang menanggung a lot of responsibility dalam hidup saudara. Pray, menjadi anak domba di tengah serigala, to support the ministry, ya, menghadapi berbagai tantangan dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara sekalian, saudara mungkin mengalami kegelapan dalam hidup kamu, a lot of rejection, a lot of things yang saudara rasa is too much for God. Yang ketiga, justru mungkin engkau menghadapi sukses demi sukses dalam hidup saudara. Yang tiga ini tetap menjadi perjalanan yang saudara harus bungkus dengan the joy in the Holy Spirit. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami rindu. Hati kami dilimpahkan lagi Tuhan dengan sebuah sukacita yang bukan datang dari kegembiraan kami, tetapi sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap kami. Kami kehilangan itu Tuhan, karena bisa jadi beratnya perjalanan itu, susahnya tanggung jawab itu, kami merasa tersendiri, kami merasa kami diperalat oleh Tuhan, kami merasa kenapa ikut Engkau menghadapi hal-hal yang begini. Tetapi Tuhan, biarlah hari ini kami mendapatkan kekuatan bahwa hidup kami itu bukan bersandar kepada bagaimana dan apa yang kami alami. Dan biarlah Engkau memberikan sukacita itu di dalam hati kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami terima sampai hari ini. Dan biarlah ya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu dan mengingat bahwa ada berkat yang lebih permanen yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kami. Dan biarlah itu yang menjadi sukacita kami yang terbesar di dalam hidup kami ya Tuhan. Hari ini kami datang kepada-Mu. Kami mau menerima sukacita itu Tuhan. Sukacita pada waktu kami dicelikkan matanya, bisa mengenal dan percaya Yesus Kristus. Sukacita pada waktu kami ikut Engkau, kami tidak punya apa-apa, tetapi kami tahu kami itu aman di dalam tangan-Mu yang perkasa dan kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.